Definisi dana pensiun. Nah, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola pensiun bagi peserta saat pensiun. Terus cara pembagiannya sesuai dengan tadi undang-undang 11 tahun 1999. Terus ketiga nih, yang punya jenisnya ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang dibentuk oleh perusahaan untuk karyawannya dalam bentuk program manfaat pasti atau iuran. Jadi ini si DPPK ini dibentuk oleh si perusahaan, dari perusahaan pemerintah nih, pegawai negeri. Dibentuk adanya dana pensiun yang pasti. Jadi si iurannya juga pasti tiap bulan, misal pernah kan yang misalnya tiap bulan dipotong gajinya buat iuran. Nah, iuran untuk tunjangan itu dipotong ya gajinya. Nah, kayak gitu. Terus makanya iurannya pasti karena tiap bulan pasti dipotong. Nah, manfaatnya juga pasti. Maksudnya manfaat setelah dana pensiun itu juga pasti karena pastinya di istilahnya kan berbeda iuran yang sebulan sekali ya kan. Terus jadinya pas dia pensiun dia dapat si dana pensiun. Terus yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa untuk peserta individu termasuk pekerja mandiri. Nah, ini tadi yang kalau misalnya kalian bekerja di seorang karyawan, tapi bukan perusahaan pemerintah yang memiliki dana pensiun gitu. Kalian bisa apply secara mandiri ke lembaga keuangan. Jadi nggak harus dari perusahaannya nggak ada. Saya nggak bisa beli dana pensiun nanti setelah saya kerja itu nggak juga. Karena kalian bisa ke lembaga keuangan untuk apply secara mandiri. Itu bisa di bank, di asuransi. Terus yang ketiga ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. DPPK tadi iurannya hanya dari pemberi kerja berdasarkan rumus yang dikaitkan dengan keuntungan perusahaan. Jadi nanti iurannya itu dari si perusahaan gitu, dari si perusahaan misalnya supaya diinvestasikan lagi si dana pensiunnya. Jadi si perusahaan juga dapat untung. Makanya itu untungnya bukan cuma ke si karyawan tapi ke si perusahaan juga ya. Biasanya yang bertanya kalau perusahaan rugi ya, oh ya itu berdasarkan dari ini ya, ini saya manfaat berdasarkan saya investasi investasinya di bidang itu tinggi atau rendah. Terus kalau nggak dapat untung biasanya tetap jadi cuma nggak ada keuntungan lebih. Misal kamu iuran 100.000 per bulan, dan kamu dapat 100.000 per bulan berarti nggak dapat untung lagi. Berdoa. Ada yang mau ditanya lagi? Apa next? Next. Terus ada dana pensiun, jenis dana pensiun. Nah, ini sebenarnya tadi ya, dana pensiun yang dalam perusahaan itu dana pensiun yang memang di tadi
dua lagi, ada jaminan pensiun atau JP, sama jaminan hari tua atau kan bukan jahat ya. Nah, kalau jaminan pensiun itu biasanya yang kalau saya udah pensiun terus nanti dikasih manfaat dari dana pensiunnya secara bulanan gimana 15 tahun bayar, benar. Terus yaitu secara berkala gitu lah ya. Terus nanti kalau misalnya si pekerjanya udah nggak ada, itu bisa dilanjutkan ke diwaris. Contohnya anak atau pasangan kalau masih ada juga. Terus yang kedua ada jaminan hari tua. Kalau jaminan hari tua ada yang berapa? Pensiun, kecelakaan kerja jadi yang menyebabkan cacat, terus sampai atau meninggal dunia, biasanya di sini. Nah ini biasanya dikasih yang satu kali dia semacam itu. Jadi kalau dalam jaminan pensiun kan secara bertahap ya, berkala per bulan gitu. Nah kalau jaminan hari tua ini satu kali pembayaran. Bisa ke ya kalau saya dia udah meninggal ya seperti ke anaknya atau warisnya. Terus kalau dana pensiun wajib ini diawasinya sama BPJS Kesehatan. Nah kalau dana pensiun saja ada dana pensiun sukarela. Nah dana pensiun sukarela itu ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Kalian B. Ingat apa DPPK? Juga salah, bukan kepanjangannya, lebih ke apa ya, deskripsi yang berbeda dari sama yang perusahaan yang perusahaan kayak ya, makasih jawabannya. Dananya dari si. Terus kalau dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, jadi bedanya ya lebih ke kayak yang satu dari perusahaan, yang satu dari bisa mandiri, bisa bersama perusahaan. Cuma bedanya satu lembaga keuangan. Terus ada kategori dana pensiun sukarela. Ada program pensiun manfaat pasti atau PPNP. Ada yang pernah dengar nggak PPNP? Apa belum? Ada apa? Terus biasanya resikonya lebih ke siapa yang pembeli. Jadi nanti manfaatnya udah pasti, terus resikonya lebih rendah, terus resikonya dibebankan ke si pemberi kerjanya, bukan si karyawannya gitu. Terus kalau program pensiun iuran pasti dari harga investasi sama iuran dari harga investasi sama iuran Nah, kalau manfaat pasti ini kan manfaatnya pasti ya. Nah kalau iuran pasti itu lebih ke karena dia dilihat dari investasinya. Misalnya kalau investasinya tinggi berarti dia dapat keuntungannya juga lebih tinggi. Kalau misalnya investasinya rendah, keuntungannya juga lebih rendah. Jadi dia menyesuaikan sih keuntungan dari investasi. Jadi manfaatnya nggak pasti. Nah kalau yang ini kan pasti manfaatnya, kalau ini belum. Terus yang terakhir ada program dana kompensasi pasca kerja PDKP. Itu biasanya memenuhi kewajiban kompensasi pasca kerja.
normal ketika ya dia sudah mencapai usia pensiun, berarti baru dibayarkan si dana pensiunnya. Terus kalau dipercepat maksimal 10 tahun sebelum usia pensiun, contohnya apa dia bisa dipercepat? Cara benar kakak jatuhnya pensiunnya lebih dulu ya. Selain itu apa? Resign. Dia bisa apa? Ya itu terus atau kondisi kesehatan, kecelakaan, terus udah nggak bisa bekerja secara normal lagi, terus memutuskan untuk pensiun lebih cepat. Nah, dari yang pensiun lebih cepat ini itu ada konsekuensinya, Pak. Misal kan saldonya di sini lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi nanti dapatnya tuh lebih sedikit dari yang seharusnya. Terus nanti kena pajak, ada pajak juga. Sama belum tentu dia disetujui. Misal dia mau dari keinginan sendiri, saya mau pensiun di sini. Tapi ternyata sama perusahaannya nggak disetujui. Berarti dia nggak bisa kan? Terus ada ditunda jika berhenti bekerja setelah 3 tahun pesertaan. Berarti jadi misalnya dia sudah melewati usia pensiun, tapi dia belum ada di perusahaan itu karena mungkin masih dibutuhkan tenaganya atau mungkin belum ada yang bisa menggantikan posisinya nih. Itu kan berarti lebih dari umur pensiunnya kan. Nah itu jadi ditunda si pembayaran dana pensiunnya karena ini belum pensiun. Atau dia yang saya udah pensiun tapi dia mau saya kira dana pensiunnya udah dulu sih, nggak usah sekarang udah dulu nanti aja. Keuntungannya karena dia lebih lama dari yang seharusnya bisa jadi lebih besar, lebih tinggi karena dia dapat per bulannya. Tapi kerugiannya itu jadi harus dihitung sampai cukup nggak sampai 2. Misalnya nih dia udah nggak ada sebelum dibayarin dan pensiunnya. Jadi udah nggak ada terus belum cairin ini. Terus yang terakhir cacat karena akibat kecelakaan. Sama ya kalau ini ada. Next. Ada asas dana pensiun. Menurut Undang-Undang 5 tahun 1992, asas dana pensiun itu ada 5. Ada asas pemisah kekayaan, asas pendanaan tersendiri, asas pengawasan, dan asas pembinaan. Asas pembinaan, asas penundaan manfaat, dan asas kebebasan menentukan. Nah, yang pertama ada asas kekayaan. Jadi seperti pemisahan dana pendiri atau si lembaga sama si peserta. Kita sebut aja peserta ya yang membayar. Nah, itu dipisah. Kenapa? Supaya ketika misal pendirinya ada masalah dana, nah dana pensiun si peserta itu tidak terkena dampak, jadi tetap ada. Terus ada asas pendanaan tersendiri, itu sama juga jadi dipisah supaya si perusahaan mengembalikan hak si peserta, hak mereka untuk mendapatkan dana pensiun tepat waktu.
dari pemerintah kerja sih sebenarnya. Pemerintah kerja aja mau ada mengadakan dana pensiun atau enggak. Kalau misalnya mau mengadakan dana pensiun berarti dia mempunyai tanggung jawab untuk sampai si dana pensiunnya itu dikembalikan lagi ke karyawan. Ada yang mau ditanya? Pemberi kerja atau perusahaan. Kira-kira bagi perusahaan keuntungannya apa ya? Pak, ada yang belum jawab? Bisa ini mensejahterakan karyawan, mendorong loyalitas dan motivasi ke karyawan, terus meningkatkan daya saing perusahaan dan merekrut tenaga kerja berkualitas. Meningkatkan apa? Betul. Kenapa bisa kayak gitu? Meningkatkan citra kerja perusahaan. Misalnya satu perusahaan punya dana pensiun, otomatis banyak yang tertarik untuk melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut. Jadinya banyak nih yang melamar kan si Dupani. Banyak kayak yang melamar di perusahaan itu. Kira-kira kenapa? Saya udah nyari kenapa ya? Oh ternyata punya badan ini. Punya badan dan pensiun, tunjangan. Terus sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian karyawan, supaya menjadi karyawan tetap menikmati hasil kerjanya di masa pensiun. Nah, kalau dari sisi karyawan atau peserta, jamin. Ini ada dua beneran. Jadi ketika dia sudah tidak aktif bekerja lagi, dia masih memiliki penghasilan dari dana pensiun. Terus yang ketiga dari penyelenggara dana pensiun. Betul. Itu tadi ya, kemudian pengabdian masyarakat. Tadi itu mendukung program pemerintah, bisa memberikan kontribusi sosial buat karyawan, masyarakat. Ini boleh saja dulu. Ya, ada fungsi dana pensiun. Kira-kira berapa tahun banyak? Fungsi dana pensiun pertama adalah menjadi keluarga di masa pensiun. Yang kedua adalah menjamin stabilitas nilai keuangan. Ketiga, memberikan perlindungan bagi para karyawan. Yang keempat, potensi pertumbuhan investasi. Lalu yang kelima, memungkinkan pensiun dini. Di sini dari fungsinya ada yang kedua. Dengerin kan tadi pensiun lebih cepat tuh apa aja? Mana ya? Contoh dana pensiun.
barengan ada asuransi. Barengan apa aja? Pokoknya bang-bang lah ya. Pokoknya barengan. Terus asuransi, kalau asuransi kemarin bahas juga kan asuransi apa aja? Nama ininya apa? Ada Namas. Dia yang asuransi. Terus kalau dengan pensiun swasta atau independen? Nah, ada pekerjaan yang biasanya tidak mendapatkan dana pensiun dari perusahaan. Freelance kan mana ya semua terjadi. Terus wira swasta, apa lagi? Karyawan swasta juga ada yang dapat, ada yang juga tergantung dari perusahaannya kerja sama keuangan atau enggak mengadakan mereka tersebut. Terus ada yang namanya diversifikasi investasi, pernah juga kurangan resiko, benar. Terus pencapaian target juga ada. Terus kalau diversifikasi di investasi ini ada dua, dari jenis aset sama sektor ekonomi. Kalau jenis aset itu ada saham, obligasi. Terus kalau misalnya sektor ekonomi ada keuangan, properti, manufaktur. Yang bertanya? Setelah ini selesai sampai contoh dan tapi sebagai untuk kalau hasil lah ya maksudnya biar tahu nih kalian sebenarnya mampu enggak dari awal sampai akhir. Kita akan buat coba. Namanya
Jadi, ada
benar mendapatkan skor 10, jika salah tidak mendapatkan skor. Dan soal tidak dilempar ke terus babak kedua atau rebutan. Jadi di babak pertama kalaupun belum ada skor belum dua, jadi masih lanjut ke babak kedua. Sistemnya rebutan. Siapa duluan yang angkat tangan atau saya kalian punya bel dari mulut masing-masing disepakati tapi terus nanti jawabannya itu berarti jawaban 30 detik untuk menjawab. Kalau kita dilempar ke kelompok lain, kesempatan soal itu satu soal 3 kali. Jadi kalau kita 30 nggak bisa jawab, berarti soalnya harus. Oke? Nah, kalau benar dapat poinnya 20. Kalau salah dikurangi poinnya 10. Terus kemudian di babak final nanti kalau misalnya udah kita juara 1, 2, 3 itu dikasih soal tambahan nilainya, jadi nilainya itu 10 sampai 30 poin. Nanti kelompok masing-masing itu memilih, Mbak, Bu, saya mau menjawab soal ini dengan poin 20. Kalau benar dapat poin 20, tapi kalau salah dikurangin 20. Ya, belajar kayak ini lah ya, belajar game gitu. Kira-kira bagus apa enggak? Gitu. Oke, nanti terus harus sportif dan kerja sama tim ya, jangan jawab sendiri. Nah, itu ya nanti. Oke. Satu di sini. Satu dari sini berarti 10 poin. Kalau misalnya jawab sih berarti poin 10. Kalau misalnya ditambah 2 berarti punya poin 20. Gitu ya. Paham? Oke. Ready semua? Oke, kita masuk ke soal pertama. Ini cepet-cepetan dulu ya. Siapa yang cepat, dia boleh pilih soal nomor berapa, 1 sampai 6 yang mau dia jawab. Misalnya saya mau jawab soal nomor 6. Oke? Oke? 1, 2, 3.
bahwa dana yang dijadikan dapat disediakan saat peristiwa pensiun. Sedangkan tabel pensiun implementasi terdiri dari jelas PIB jumlah manfaat yang diterima A ditentukan oleh hasil investasi dari iuran yang dibutuhkan. Program ini bisa dikelola oleh BPDK maupun DPRK dan baik perusahaan maupun peserta dan memberikan kontribusi secara resmi manfaatnya yang pasti karena tergantung kemampuan juga dan tidak ada waktu. Enggak ada. Harus diskusi kan? Saat jawab. Kalau di wajib nggak boleh. Kalau di bukan lagi tadi wajib ini masih wajib ya? 1, 2, 3. Sebutkan dan jelaskan 3 asas utama dalam pengelolaan dana pensiun berdasarkan Undang-Undang 14 Tahun 1999. Yaitu dalam dia memiliki badan hukum tersendiri atau tidak dari dirinya. Kekayaannya yang berasal dari iuran secara dilindungi agar tidak tercampur dan tidak berdampak pada penurunan hukum atau keuangan dari pihak pemberi. Yang kedua yaitu akan dana sendiri, yaitu adalah dana pensiun yang harus dibawa dalam profesional dan terpisah dari kekayaan sendiri. Yang ketiga adalah akan penundaan manfaat, yaitu hak atas manfaat pensiun baru dapat diterima peserta saat mengisi masa pensiun. Oke, benar dulu. Mengapa diversifikasi penting dalam manajemen investasi dana pensiun? Sebutkan 2 jenis diversifikasi yang bisa dilakukan. Diversifikasi investasi itu diperlukan untuk tujuan untuk mencapai keuntungan, mengurangi risiko investasi dan tetap memenuhi kebutuhan likuiditas. Lalu hal yang boleh dilakukan antara seperti misalnya pada sebuah ekonomi itu ada keuangan dan properti, lalu ada jenisasi misalnya saham atau objes.
Sebab ketika sudah mencapai deposito sertifikat deposito ada obligasi saham, ada obligasi ada saham, ada jelas ada bangunan, ada juga Ready? Go! Oke. 1, 2, 3. Boleh pakai bel. videonya video Nanti ya. Selesai. Kalau nggak bisa jawab, kalian minus dulu. Nanti jawabannya nanti soalnya dilempar Apa nama program dana pensiun yang wajib diikuti oleh pekerja formal dan dikelola BPJS Ketenagakerjaan? Kalau tugas selama mikir diikuti apa tadi? 30 detik. Program dana pensiun yang wajib diikuti oleh pekerja formal dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Boleh nanti ya? Boleh. Yang penting ini tuh kan. Ayo.
Lembaga apa yang mengelola dana pensiun wajib di Indonesia? Dalam PPMB, siapa yang menanggung resiko investasi 1, 2, 3? Satu lagi bisa Itu yang pasal oke bisa ikutan dulu. Tuh, biar juga orang tuh final gitu loh. Iya. Satu. Oke. Nggak boleh. Nggak boleh. Mau seributan lagi dulu. Apa nama dana pensiun yang dibutuhkan bagi PNS dan dikelola oleh BUMN? Pak. Tiga, dua, satu, yang mana? 1, 2, ada A, B sama F. Ini A, ini B, ini F. Oke, kita masih ke jurus selanjutnya, ke final. Ini C, D, Jadi karena yang maju itu A, B, dan F, yang lainnya nomor dulu ya. Kita akan di overtake aja. Aku punya Sama. Ini bentar ya kalian bisa. Jadi, Pak, siapa duluan yang mau jawab? Kalian harus poin dari 10 sampai 30. Tapi kalau salah siapa yang mau jawab soal nomor 1? Tapi waktu pas berpikir dari itu ya. Itu Itu aku pikir justru mau 30 menit sampai 40 menit. 2 menit aku. Saya asli 2 menit lah, bro. 2 menit itu. 2 menit. 2 menit. Ya, aku ya, ya. Itu loh. Kalian dulu ya, jadi cuma
Tapi jika sudah dikasih menjadi wajib, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan pendirian dana pensiun bersifat sukarela. Tetapi jika sudah dibentuk menjadi wajib, apa dampaknya? Pertanyaan yang sama yang tadi sama-sama 20 ya poinnya ya. Nanti 30 itu beda ya. Kalau 20 itu ya 1, 2, 3. Bukan lebih tadi, Bang.
Guys, mau berus sebelumnya yang juara maksudnya kalian dapat 1 poin. Yang juara 3 dapat 2 poin ketukan. Yang juara 2 dapat 3 poin ketukan. Yang juara 1 dapat 4 poin ketukan. Guys, ini ada poinnya sama yang buat ini buat yang ada yang Kamu pegangin, aku belum penutupan tapi ya
kasih Lucy dulu. Kasih Lucy dulu. Ada yang megangin? Kamu. Oke. Selesai. Udah selesai kan ya ininya. Tadi belajar apa? Pensiun ekonomi. Terus tadi ada kerja kan juga. Waktunya kurang cukup. Tapi next, minggu depan kita masih di jenis lembaga keuangan. Nantikan video-video selanjutnya itu. Nah, untuk hari ini tadi kan materinya mengenai dana pensiun. Apa aja ininya? Terus nanti ada bagian ini ya bagian poin. Saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.